Di sini saya Al-Bahri C124 Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi kelas B di jurusan Budidaya Pertanian akan menyampaikan di sini atau memberikan sosialisasi mini kepada masyarakat berkaitan erat dengan bagaimana caranya memperbaiki kondisi lahan yang seperti yang kita lihat saat ini. Tentu hal yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah memikirkan bagaimana cara tercepat atau cara tertepat namun memberi efek jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini karena lahan ini seperti yang kita lihat sudah menggunakan penggunaan pestisida yang terlalu tinggi, pengolahan tanah yang tidak sesuai dengan aturan, maka tanahnya menjadi keras. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini kami akan mensosialisasikan mini secara masyarakat bagaimana cara membuat MOL, yaitu mikroorganisme lokal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat dalam sosialisasi ini, bahan-bahan. Yang pertama tadi dibawa oleh bapaknya E4. Yang kedua yakni bisa dilihat di sini, Ini merupakan air bekas beras, membersihkan beras di rumah. Bagi yang di rumah mungkin bisa air-air yang ini jangan dibuang, ditampung dulu untuk pembuatan MOL. Nah, di sini ada ragi. Di ragi ini terdapat pembangkit mikroorganisme juga. Nah, di sini yang paling penting masuk dalam judul kami merupakan MOL yang menggunakan bonggol pisang. Bonggol pisang ini kami haluskan, kami tumbuk dengan tujuan agar nanti bisa dengan cepat dalam proses penguraian serta reaksinya. Nah, di sini ada juga air kelapa 2 atau 1 cukup, karena pada kesempatan kali ini teman-teman kami hanya memberikan sedikit sosialisasi, maka ini tidak seperti halnya di lapangan, tapi ini hanya setakat untuk contoh kami bersama petani. Nah, hal yang paling pertama yang dilakukan adalah di sini Pak, yang paling pertama dilakukan kita adalah seharusnya membuat larutan raginya, karena di sini dari depan larutan ragi kalau dalam jumlah segini cukup satu saja karena jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kalau kita ingin menambahkan 2 tidak masalah di rumah Pak. Nah, untuk prosesnya sendiri jika kita melihat tutorial dimanapun, penelitian dimanapun hampir sama, namun susunannya berbeda, tapi secara garis besar inilah yang dilakukan seperti itu. Dengan menghancurkan ragi ini, kita langsung aja hancurkan di sini. Hancurkan 2 ragi. Ini airnya kira-kira 2 liter Pak, airnya 2 liter. Nanti kita, ini kelebihan dari MOL ini sendiri, dia sesuai dengan namanya mikroorganisme lokal, jadi dia lebih bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam ini Pak lebih sesuai dengan lahan yang ada di sini, tidak seperti yang kita beli dari luar. Itu yang pertama. Untuk selanjutnya, dia juga multifungsi. Selain bisa sebagai unsur hara Pak, dia juga bisa digunakan sebagai pupuk, bisa untuk memperbaiki kondisi biologis yang akan berkelanjutan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah seperti kimia, fisik dan lain sebagainya nanti ketika nanti biologisnya udah diperbaiki seperti itu Pak. Ini nanti bisa untuk buat pupuk kandang juga Pak, menggantikan E4 seperti yang biasanya. Nah, setelah tercampur seperti ini, sederhana sekali dalam pembuatan MOL ini. Kita langsung tuangkan saja. Setelah ini masuk tadi, ini ada E4 tadi yang udah diaktifkan bersamaan dengan gula. Kita salin. Untuk takaran E4 dalam jumlah segini, kita bisa pakai 2 tutup atau 3 tutup E4 yang udah diaktifkan bersamaan dengan gula sebagai bekal untuk masuk. Nah, ini langsung saja Pak, kita masukkan seperti ini. Dan ini air kelapa. Nah, kita masukkan. Untuk urutannya, untuk acak juga tidak masalah, karena di sebagian besar kita melihat
dimanapun untuk pembuatan mol ini karena bahannya dicampur secara berbarengan, jadi tidak masalah untuk urutannya. Masukkan 2 cukup. Setelah itu memasukkan bongkol pisang. Bongkol pisang, masukkan bongkol pisang. Oke, kita aduk kembali. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa kita gunakan menggantikan M4 untuk membuat pupuk kandang, Pak. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan M4, cukup kita menggunakan mol ini untuk sebagai aktivator dari mikroorganismenya. Benda-benda yang mengurai seperti kotoran kambing yang kita fermentasi itu udah ada di sini, udah bahan makhluk-makhluk yang mengurai itu udah ada di sini, udah ada di dalam ini nanti. Nah, ini kita tutup dan setiap hari harus dibuka, Pak, karena kita tutup dengan ini. Kemudian ini kembali kamera, ini kita tunggu mulai dari 10 sampai 15 hari. Setelah itu kita buka dan siap untuk diaplikasikan. Aplikasinya sendiri bisa kita langsung ke lapangan, kita siram di tanaman dengan dengan perbandingan bisa saja dengan 4 atau 5 tutup ini dalam satu semprot yang ukuran 8 liter. Kalau untuk di media tanam sebelum kita tanam itu bisa kita 8 atau 9 tutup ini dalam satu semprot 8 liter, kemudian kita aplikasikan sebelum tanam, seminggu sebelum tanam. Nah, untuk pembuatan pupuk kandang sendiri bisa kita menggantikan pupuk kandang, pupuk kompos. Ini bisa dijadikan sebagai bahan aktivator mikroorganisme yang ada nanti di dalam proses penguraian pupuk kandang tersebut. Ini bisa menggantikan M4 seperti itu. Karena di sini sudah ada lengkap mikroorganisme yang siap menjajal berbagai bentuk bahan organik yang akan nanti dijadikan sebagai sumber makanan yang telah diolah nanti untuk tanaman gitu, Pak. Mungkin setelah ini untuk mempersingkat waktu mungkin kami akhiri sampai di sini. Nah, ini nantinya ditutup. Setelah ditutup rapat nanti menggunakan karet gelang aktif, mungkin dalam 1 hari 1 kali dibuka, kemudian diaduk, 1 hari sekali buka, aduk, kemudian ditempatkan di tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, 15 hari atau 10 hari mungkin demikian tadi sosialisasi kami kepada masyarakat secara singkat berkaitan erat dengan bagaimana cara membuat mol yang nantinya ini akan bermanfaat untuk memperbaiki kondisi biologis tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Albahri C10-11911 Agroteknologi B, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.